Setelah 3 tahun dinyatakan buron, Kadif Hub Interpolri Irjen Krisna Murty menyebut buron KPK tersangka dugaan suap Harun Masiku terdeteksi berada di Indonesia. Hal ini diungkapkan Kadif Hub Interpolri Irjen Krisna Murty usai bertemu dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Lebih lengkap saudara kita sore hari ini sudah bergabung dengan Kadif Hub Interpolri Irjen Krisna Murty. Sore Pak Krisna. Pak Krisna, jadi tanggal berapa terakhir kali keberadaan Harun Masiku ini terdeteksi di Indonesia? Kalau mengacu kepada data yang dimiliki oleh Divisi Hubungan Internasional Polri, maka sejak 17 Januari 2020 sebenarnya Harun Masiku itu ada di Indonesia dan tidak pernah keluar dari wilayah Indonesia, kecuali yang bersangkutan mengganti identitas dan merubah paspor dengan data lain. Artinya terakhir kali di Indonesia itu setelah pulang dari Singapura? Ya, betul. Ini posisinya sebenarnya di mana wilayahnya? Di wilayah, di kabupaten, kota? Kalau itu tentu perlu ada pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut oleh para penyidik-penyidik KPK. Kami sifatnya Divisi Hubungan Internasional Polri sebenarnya tadi tidak berbicara khusus masalah Harun Masiku. Kami membicarakan banyak hal dengan pimpinan KPK dan para wakil ketua KPK serta para deputi. Tapi ketika keluar ada teman-teman media tertarik membicarakan Harun Masiku. Memang Harun Masiku bagian yang kita bahas bagaimana mengoptimalkan perburuan. Tapi data sudah kami buka semua ke KPK dan kami siap untuk mendukung bukan hanya terhadap saudara Harun Masiku, tapi juga buronan-buronan lain yang saat ini menjadi concernnya KPK. Bahkan kami juga mensupport pemeriksaan terhadap para saksi yang ada di luar negeri dalam rangka asset recovery terhadap hasil-hasil kejahatan yang ada di luar negeri. Jadi posisi Harun Masiku ini sudah terdeteksi ada di Indonesia dan tidak menggunakan identitas lain, Pak Krisna. Tadi saya katakan, kecuali yang bersangkutan menggunakan identitas lain bisa keluar, tapi itu diperlukan penyelidikan lebih lanjut. Tapi apabila menggunakan identitas yang diberikan oleh penyidik KPK kepada kami, maka kami yakinkan yang bersangkutan tidak keluar Indonesia sejak 17 Januari 2020. Tapi dari pergerakan yang dilihat dari teman-teman polisi, Pak Krisna, sebenarnya hanya menetap di satu tempat atau bergerak antar daerah? Kami tidak dalam kapasitas menjawab itu, Mbak. Oke, nah kemudian kalau misalnya tadi kan sudah berkoordinasi juga dengan KPK, Pak Krisna, apakah kemudian lalu lintas pergerakan ini juga sudah diserahkan datanya ke KPK? Sudah semuanya. Termasuk pelaku-pelaku lain, kami sudah serahkan. Ada pelaku yang merubah kewarganegaraan yang sekarang berada di satu negara, itu juga kami serahkan dan kami berdiskusi bagaimana menindaklanjuti teknik memulangkan yang bersangkutan. Pak Krisna sudah tahu ada di Indonesia dan sudah koordinasi juga dengan KPK, tapi apa atau ada nggak kendala yang dihadapi untuk bisa menangkap Harun Masiku yang menjadi buron? Kalau upaya penangkapan dan pengungkapan itu kan ada di para penegak hukum yang bersangkutan. Kami ini kan sifatnya terkait dengan isu ke Interpolan. Ya, jadi apa yang bisa kami dukung ketika tersangka melarikan diri ke luar negeri, itu concern kami. Tapi selanjutnya data yang kami berikan itu untuk upaya-upaya berikutnya tentu ada pada para penegak hukum itu sendiri. Dan saat ini sudah diserahkan KPK ya untuk bisa diteliti lebih lanjut. Pak Krisna,
Terima kasih banyak, sehat selalu. Iya. Usai jeda, Saudara.